Raden Syed atau yang sering dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah yang lahir pada tahun 1450 Masehi di Kadipaten Tuban, Majapahit. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban ke-8, yaitu Raden Ahmad Syauhari atau yang dikenal dengan Tumenggung Wilatikta, dan ibunda beliau bernama Dewi Nawang Arum. Sebelum menjadi Wali Songo dan bergelar Sunan Kalijaga, Raden Mas Syed adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang kerajaannya dan juga merampok orang-orang kaya. Hasil curian dan rampokannya akan dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya. Pada suatu hari, aksi perampokannya diketahui oleh sang ayah, dan pada saat itu sang ayah Tumenggung Wilatikta sangat marah dan malu karena merasa namanya tercoreng karena tindakan Raden Syed. Lantas hari itu juga Raden Syed diusir dari kerajaan, padahal sebenarnya Raden Syed mencuri di gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Karena pada saat itu masyarakat Tuban hidup memprihatinkan dengan adanya upeti dan musim kemarau panjang. Walau sudah diusir dari Tuban, Raden Syed tidak berhenti melakukan aksi pembegalan dan perampokan. Ia merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, sang ayah Tumenggung Wilatikta semakin marah dan kembali mengusir Raden Syed dari wilayah Kadipaten Tuban. Keluar dari Tuban, Raden Syed masih juga tidak menghentikan aksi perampokannya. Bahkan ia sampai tega meminta harta seorang sepuh. Pada suatu ketika, Raden Syed bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Belakangan orang tersebut diketahui adalah Sunan Bonang. Raden Syed tidak mengetahui bahwa orang yang dijumpainya adalah Sunan Bonang. Karena jiwa begal yang masih melekat pada diri Raden Syed, maka Raden Syed pun mempunyai niatan untuk membegal Sunan Bonang, yang saat itu membawa sebuah tongkat, dan di penglihatan Raden Syed, tongkat tersebut seperti tongkat emas. Maka Raden Syed berusaha untuk merampas tongkat tersebut dari tangan Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang menolaknya, serta mempertanyakan alasan Raden Syed ingin merampoknya. Akhirnya Raden Syed pun menjelaskan bahwa alasannya merampok yang tak lain adalah untuk dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya. Setelah Sunan Bonang mengetahui semuanya yang diceritakan oleh Raden Syed, akhirnya Sunan Bonang pun menasihati Raden Syed bahwa cara yang dilakukannya adalah salah, meskipun tujuannya baik. Beliau juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan yang seperti dilakukan oleh Raden Syed tersebut. Sunan Bonang juga menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Syed ingin mendapatkan harta tanpa usaha, beliau menyuruh Raden Syed untuk mengambil buah aren tersebut. Mengetahui hal tersebut, Raden Syed mulai tercerahkan pikirannya, dan akhirnya beliau meminta maaf kepada Sunan Bonang dan memohon agar Sunan Bonang menerima sebagai muridnya. Sunan Bonang pun menerima Raden Syed menjadi muridnya, namun dengan satu syarat. Sunan Bonang pun menyuruh Raden Syed untuk bersemedi
dan menjaga tongkatnya yang telah ditancapkan di tepi sungai. Dan beliau mengatakan bahwa Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said pun menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut. Saking lamanya bersemedi, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. Konon diketahui Raden Said melakukan semedi selama 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun, akhirnya Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said dari semedinya. Karena telah berhasil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Sunan Bonang merubah nama Raden Said menjadi Kalijaga, yang artinya penjaga kali. Sejak saat itu, Kalijaga diberi pakaian baru dan diberi pelajaran oleh Sunan Bonang. Kalijaga pun melanjutkan dakwahnya dan akhirnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan sarana kesenian dan budaya seperti seni ukir, wayang kulit, gamelan, hingga seni suara suluk. Beberapa lagu suluk ciptaan beliau yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Beliau juga menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan, layang Kalimosodo. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar Adipati Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintoro.